Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Ibu Zahra selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Saya di sini selaku moderator dari kelompok satu izin membuka presentasi kami tentang Konstitusi Negara Republik Indonesia. Nah, di sini kami beranggotakan saya sendiri, Melia Rahmawati, lalu ada Arosy Hayu Aulia, Frida Herliana, Muhammad Aldrian Firdaus, Sepira Dwi Ananda, dan Wawan Stephen. Baik, terima kasih telah memberikan kesempatan untuk kelompok kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Akan saya mulai saja kepada presentator pertama, yaitu Muhammad Aldrian. Pengertian konstitusi jadi dalam aspek bahasa dan bahasa Inggris itu disebutnya dengan constitution. Nah, ya, bahasa dari asal katanya constitute. Nah, ya, artinya itu membentuk. Oleh karena itu, kata konstitusi maknanya ini yang selalu terikat dalam konteks pembentukan suatu organisasi. Bahkan ada kalanya konstitusi itu ditempatkan sebagai dokumen pembentukan atau akta kelahiran suatu organisasi. Nah, oleh karena itu, setiap organisasi selalu memiliki konstitusi yang menjadi kesepakatan dasar suatu pembentukan organisasi itu sendiri. Nah, kesepakatan dasar tersebut pada awalnya tidak tertulis, namun kelamaan seiring dengan perkembangan peradaban zaman itu selalu dituangkan dalam bentuk tertulis, bahkan dalam format khusus yang disahkan oleh pejabat publik. Secara teoritis, konstitusi ini dapat dikasihkan berdasarkan pada beberapa aspek, yaitu aspeknya Aristoteles. Dia itu membuat klasifikasi konstitusi berdasarkan pada nama itu ada the end pursued by state dan the kind of authority exerted by government. Maka konstitusi itu disebutnya konstitusi yang benar. Tapi jika sebaliknya, maka konstitusi itu adalah konstitusi yang salah. Kalau dalam konstitusi Indonesia apa aja sih? Nah, konstitusi Indonesia itu Undang-Undang 1945 dengan nama resminya itu ya Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sejarah tata negara Indonesia ini pernah berlaku ada dua konstitusi lainnya yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Sementara tahun 1950. Selain dokumen konstitusi tertulis terdapat praktik dan kebiasaan ketatanegaraan yang telah terjadi dan menjadi bagian dari Konstitusi Indonesia. Misalnya maklumat wakil presiden, nomor X dan maklumat pemerintah 14 November yang telah disebutkan sebagai praktik negaraan yang telah terjadi dan menjadi bagian dari sejarah negara Indonesia. Sedangkan kebiasaan negaraan itu ya masih dilakukan dalam bentuk pidato negara presiden dan sidang paripurna DPR setiap tanggal 15 Agustus. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas sejarah konstitusi di Indonesia. Yang pertama itu ada pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, di mana UUD 1945 ini pertama kali disahkan sebagai konstitusi negara Indonesia dalam sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, naskah undang-undang ini juga pertama kali dipersiapkan oleh satu badan bentukan Jepang yang bernama BPUPKI atau dalam bahasa Jepang itu Dokuritsu Junbicho Sakai. Nah, yang seperti yang kita ketahui bahwa pimpinan dan anggota badan ini dilantik oleh para pemerintah Jepang pada tanggal 28 Mei 1945 dalam rangka memenuhi janji pemerintah Jepang kepada pemerintah Indonesia yaitu memberikan kemerdekaan. Nah, namun setelah pembentukannya dan badan ini juga sudah melakukan usaha-usaha persiapan kemerdekaan sesuai dengan tujuan pembentukannya, tetapi malah juga mempersiapkan naskah Undang-Undang Dasar sebagai dasar untuk mendirikan negara Indonesia merdeka. Lalu yang kedua di sini ada konstitusi RIS. Dalam konstitusi RIS 1945 ini terjadi ketika tentara Belanda melakukan agresi 1 pada tahun 1947 dan agresi 2 pada tahun 1948. Yang mana agresi ini itu bertujuan untuk menjajah Indonesia kembali seperti itu. Nah, dalam keadaan mendesak ini, maka atas pengaruh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau kita kenal PBB, pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai dengan 2 November 1949 diadakan konferensi meja bundar atau Round Table Conference di Den Haag, Belanda. Nah, konferensi ini dihadiri oleh wakil-wakil dari Republik Indonesia dan juga dari BFO.
serta Wakil Nederland dan Konstitusi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia. Nah, konferensi meja bundar ini menghasilkan 3 hal sebagai berikut. Yang pertama, mendirikan negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Yang kedua, penyerahan kedaulatan kepada RIS yang berisi 3 hal. Nah, ini tuh ada 3 hal kedaulatan. Yang pertama itu piagam penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada pemerintah RIS. Lalu yang kedua itu ada status uni. Yang ketiga itu persetujuan perpindahan. Nah yang terakhir ini isi kesepakatannya yaitu mendirikan uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda. Nah, naskah Konstitusi Republik Indonesia Serikat ini disusun bersama oleh delegasi-delegasi Republik Indonesia dan delegasi BFO di konferensi meja bundar tersebut. Lalu yang ketiga ada UUDS 1950. Dalam UUDS 1950 sebagai negara yang baru terbentuk ya, jadi kita perlu konsolidasi kekuasaan yang efektif sehingga bentuk negara kesatuan ini dinilai jauh lebih cocok daripada bentuk negara federal yang diterapkan di UUD RIS tersebut. Lalu makanya bentuk negara federalis ini kayak nggak bertahan lama gitu. Nah, dalam rangka konsolidasi kekuasaan, mula-mula ada 3 wilayah negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia, negara bagian timur, dan juga negara Sumatera Timur. Lalu mereka ini menggabungkan diri menjadi satu wilayah Republik Indonesia. Nah, sejak itu pemerintah Republik Indonesia Serikat ini kayak jadi berkurang gitu loh nuansanya. Nah, akhirnya dicapailah kata sepakat antara pemerintah Republik Indonesia Serikat dan pemerintah Republik Indonesia untuk kembali bersatu dan menghasilkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kesepakatan itu dituangkan dalam satu naskah persetujuan bersama pada tanggal 19 Mei 1950. Nah, pada intinya ini tuh kayak menyepakati dibentuknya kembali NKRI sebagai kelanjutan dari Negara Kesatuan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 tersebut. Oke. Nah, yang terakhir di sini ada dekret presiden dan berlakunya kembali UUD 1945. Nah, seperti halnya Konstitusi RIS di 1949 tersebut, UUDS 1950 ini juga bersifat sementara. Namanya aja UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara. Nah, jadi ini tuh kayak kelihatan jelas kalau rumusan pasal 134 yang mengharuskan konstituante bersama-sama dengan pemerintah segera menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS 1950 tersebut. Tapi berbeda dari konstitusi RIS sebelumnya yang nggak sempat buat bentuk badan konstituante tersebut sebagaimana diamanatkan di dalamnya. Nah, amanat UUDS 1950 ini Majelis Konstituante tidak atau belum sampai berhasil menyelesaikan tugasnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru ketika Presiden Soekarno berkesimpulan bahwa konstituante telah gagal dan atas dasar itu ia mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai UUD Negara Republik Indonesia. Sekian, terima kasih dari saya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, sekarang kita akan membahas tentang tujuan konstitusi. Tujuannya ini ada 3. Yang pertamanya adalah sebagai batasan dan pengawasan. Tujuan konstitusi adalah untuk memberikan batasan dan pengawasan terhadap kewenangan pemerintah, sehingga menghindari kesewenang-wenangan. Di Indonesia, sebagai negara dengan sistem kepemimpinan terpusat atau presidensial, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dibutuhkan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Fungsi pengawasan DPR bertujuan untuk mencegah kesewenang-wenangan Presiden dan Wakil Presiden. Sebaliknya, Presiden juga akan memberikan persetujuan terhadap undang-undang yang dibuat oleh DPR. Yang kedua, ini ada perlindungan terhadap HAM. Konstitusi memiliki tujuan sebagai pelindung HAM. Setiap pemimpin, baik pemerintah maupun masyarakat, wajib saling menghormati hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28. Selain hak sebagai manusia, Pasal 28 juga memuat kewajiban pemerintah dalam melindungi setiap hak warga negaranya secara hukum. Kehadiran Pasal 28 mencegah terjadinya konflik dalam masyarakat.
Yang ketiga ada pedoman pelaksanaan negara. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan agar negara tetap kokoh. Pedoman pelaksanaan negara di Indonesia diwujudkan melalui pembagian kekuasaan ke dalam lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga eksekutif yang terdiri dari presiden dan wakil presiden, sedangkan legislatif yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Sedangkan yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudisial atau KY. Sehingga tujuan negara dapat diwujudkan melalui tata cara dan pedoman sesuai wewenang masing-masing lembaga. Selanjutnya kita akan membahas tentang pentingnya konstitusi dalam suatu negara. Eksistensi konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara merupakan suatu hal yang sangat krusial, karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk suatu negara. Hampir tidak ada negara yang nggak punya konstitusi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya konstitusi sebagai suatu perangkat negara. Konstitusi dan negara itu ibarat dua sisi mata uang yang satu sama lainnya nggak bisa dipisahin. Nah, pertanyaannya, kenapa sih konstitusi ini menjadi sesuatu yang penting dalam tatanan kehidupan suatu negara? Jawabannya itu adalah karena konstitusi merupakan sekumpulan aturan yang mengatur organisasi negara, serta hubungan antar negara dan warga negara sehingga saling menyesuaikan dan saling bekerja sama. Menurut Hamid S. Atami, konstitusi dalam negara ini sangat penting sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus dipakai sebagai pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Dalam konteks pentingnya konstitusi sebagai pemberi batas kekuasaan tersebut, Kusnardi menjelaskan bahwa konstitusi dilihat dari fungsinya dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni membagi kekuasaan dalam negara dan membatasi kekuasaan pemerintahan atau penguasa dalam negara. Lebih lanjut, Kusnardi mengatakan bahwa bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi di antara beberapa lembaga kenegaraan. Nah, lembaga-lembaganya ini tuh kayak lembaga legislatif yang isinya tuh ada DPR, MPR, sama DPD. Terus ada lembaga eksekutif yang isinya ada presiden, wakil presiden. Terus yang ketiga ada lembaga yudikatif yang isinya ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Selain sebagai pembatas kekuasaan, konstitusi juga digunakan sebagai alat untuk menjamin hak-hak warga negara. Hak-hak tersebut ini mencakup hak-hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, kesejahteraan hidup, dan hak kebebasan. Mengingat pentingnya konstitusi dalam suatu negara ini, Struction dalam bukunya mengatakan yang sebagaimana dikutip oleh tim ICCE Win Indonesia mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan dokumen formal yang berisikan hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa, pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik untuk sekarang maupun untuk waktu yang akan datang, dan suatu keinginan di mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Berdasarkan uraian-uraian yang udah dijelasin tadi, dapat dinyatakan bahwa arti penting konstitusi dalam suatu negara dapat dijadikan sebagai barometer kehidupan berbangsa dan bernegara, serta memberikan arahan dan pedoman bagi generasi penerus bangsa dalam menjalankan suatu negara. Pada prinsipnya, semua agenda penting kenegaraan serta prinsip dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara telah tercover dalam konstitusi tersebut. Oke, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Aroshi. Saya akan menjelaskan mengenai fungsi konstitusi secara umum. Yang pertama yaitu konstitusi berfungsi membatasi kekuasaan pemerintah dan bertujuan untuk agar pemerintah tidak sewenang-wenang terhadap hak-hak warga, sehingga hak-hak bagi warga negara dapat dilindungi dan tersalurkan. Yang kedua yaitu berfungsi sebagai piagam kelahiran suatu negara, sekaligus sebagai lambang persatuan. Nah, UUD ini menjadi tanda lahirnya negara baru yang merdeka sekaligus sebagai identitas nasional dan lembaga persatuan. UUD 1945 ini disahkan sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelahnya barulah UUD disahkan.
tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang ketiga, fungsi konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Nah, UUD ini memiliki supremasi sebagai sumber hukum tertinggi yang bahkan kedudukannya lebih tinggi dibanding kekuasaan. Supremasi ini dimuat dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Yang keempat, yaitu fungsi konstitusi sebagai alat membatasi kekuasaan. Berdasarkan pasal 1 UUD 1945, kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat. Kekuasaan negara atas nama rakyat dilaksanakan oleh lembaga negara, yang pastinya setiap lembaga memiliki hubungan kewenangan dan saling menguasai. Contohnya kayak Presiden mengimbangi DPR dengan ikut serta membahas dan memberikan persetujuan terhadap pembentukan undang-undang. Sebaliknya juga DPR mengimbangi Presiden dalam pelaksanaan regulasi. Yang kelima yaitu konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia sekaligus sebagai kebebasan warga suatu negara. Nah, konstitusi ini memiliki fungsi sebagai salah satu cara untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sekaligus jaminan kebebasan untuk warga dari suatu negara. Nah, batang tubuh UUD ini memuat tentang jaminan terhadap hak-hak dasar manusia dan warga negara. Pemerintah juga memiliki kewajiban untuk mewujudkannya melalui perlindungan fakir miskin, anak terlantar, memajukan kesejahteraan melalui pendidikan, sekaligus juga melindungi segenap bangsa Indonesia. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Nah, selanjutnya ada pun yang termasuk ke dalam muatan konstitusi, ke dalam materi muatan konstitusi adalah merupakan sebuah formal yang berisi 1. Hasil perjuangan politik dan bangsa di masa lampau. Maksudnya di sini dibentukkan konstitusi merupakan bukti perjuangan orang dahulu. 2. Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. 3. Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan baik waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang. 4. Suatu keinginan dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin. Nah, maksud dari adakanlah memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu. Undang-undang atau perubahan adalah perubahan konstitusi dengan tetap memperlakukan konstitusi yang asli. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi muatan konstitusi menurut Steenbeek. Sebagaimana yang dikutip oleh Sri Sumantri, Undang-Undang Dasar itu berisi 3 pokok materi muatan. Yang pertama ini, adanya jaminan HAM dan warga negara. Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Nah, yang ketiga, pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Nah, yang pertama itu adalah jaminan HAM dan warga negara. HAM itu dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan yang ketiga adalah hak persamaan. Nah, yang pertama itu adalah hak politik dan sipil. Nah, ini tuh meliputi apa aja sih? Nah, hak politik itu meliputi hak kebebasan berpendapat, hak kebebasan berserikat, lalu juga hak bebas dari perbudakan dan hak untuk hidup bebas. Lalu juga termasuk dalam hak kebebasan memiliki kepercayaan dan agama. Nah, selanjutnya adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk hak ekonomi sendiri itu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, dan juga menjual lalu memanfaatkannya. Selain itu, untuk hak ekonomi juga termasuk dalam hak untuk mendapatkan pekerjaan, lalu hak untuk mendapatkan gaji dan upah yang sesuai, dan juga hak untuk ikut serta dalam perserikatan buruh. Untuk hak sosial dan budaya ini meliputi hak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaatnya, lalu juga hak untuk mengembangkan budaya yang ada di Indonesia. Nah, untuk hak persamaan sendiri itu meliputi
hak untuk memiliki perlakuan yang sama di dalam mata hukum dan pemerintahan. Nah, kita akan masuk yang kedua, yaitu ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara. Nah, seperti yang dilihat, ada dua gambar nih. Yang pertama adalah sebelum amandemen, dan yang kedua adalah setelah amandemen. Nah, pada yang pertama, gambar yang pertama, ada MPR sebagai lembaga tertinggi. Dia ada di paling atas ya, setelah Undang-Undang Dasar. Lalu diikuti oleh BPK, DPR, Presiden, DPA, dan MA. Nah, setelah amandemen terjadi perubahan terhadap susunan ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Yang semula MPR itu sebagai lembaga tertinggi, setelah amandemen MPR itu sejajar dengan lembaga-lembaga lain seperti DPR, lalu juga Presiden, dan kekuasaan kehakiman serta BPK. Selanjutnya di poin ketiga, kita akan membahas tentang pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Yang pertama, kita lihat dulu yang sebelum amandemen. Nah, sebelum amandemen itu, MPR sebagai kekuasaan tertinggi, yang tugasnya adalah menetapkan undang-undang dasar, menetapkan garis-garis besar haluan negara, dan memilih presiden dan melantik presiden dan wakil presiden. Lalu yang kedua DPR. Sebelum amandemen, DPR ini merupakan lembaga perwakilan rakyat yang tidak bisa dibubarkan oleh presiden. Nah, anggota DPR itu anggota partai politik, peserta pemilu yang dipilih oleh rakyat dan tidak bertanggung jawab kepada presiden. Kita akan masuk ke MA atau Mahkamah Agung. Sebelum amandemen, kekuasaan kehakiman itu hanya ada di tangan Mahkamah Agung. Nah, Mahkamah Agung ini bersifat mandiri dan tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Nah, lalu ada BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. BPK ini berwenang untuk mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara. Lalu ada juga DPA. Nah, DPA ini adalah Dewan Pertimbangan Agung. Nah, DPA ini itu berfungsi untuk memberikan masukan atau pertimbangan langsung kepada presiden. Nah, kita akan masuk ke susunan ketatanegaraan sesudah amandemen. Seperti yang kita tahu, setelah amandemen, MPR itu bukan lagi kekuasaan tertinggi atau lembaga tertinggi, tapi kedudukannya sudah sama dengan lembaga-lembaga lain. Nah, ini juga mempengaruhi tugas serta wewenang dari MPR sendiri. Nah, yang pada awalnya MPR itu hanya menetapkan undang-undang, tapi setelah amandemen MPR itu mengubah juga undang-undang. Jadi tugasnya menjadi mengubah dan menetapkan undang-undang. Lalu melantik presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang. MPR juga bertugas untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan dalam masa pemerintahan. Jadi MPR ini berhak untuk memilih orang yang dicalonkan oleh presiden jika calonnya itu ada 2 ketika terjadi kekosongan atau wakil presidennya itu nggak ada. Lalu memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya. Lalu kita akan masuk ke tugas DPR. Nah, secara umum, wewenang DPR itu kan membentuk undang-undang, menerima dan membahas usulan RUU, lalu menetapkan APBN, melaksanakan pengawasan, membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK yang sudah diperiksa oleh BPK, lalu memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang. Itu juga merupakan wewenang dari DPR, lalu menyerap, menghimpun, dan menampung serta menindaklanjuti aspirasi rakyat. Nah, perbedaannya sebelum dan sesudah amandemen tugas DPR itu apa sih? Nah, jadi sebelum amandemen, DPR ini tidak berhak untuk mengajukan rancangan undang-undang. Itu adalah tugas dari presiden. Tapi setelah amandemen, ini menjadi tugas dari DPR. Selanjutnya adalah presiden dan wakil presiden. Setelah amandemen, rakyat memiliki hak suara untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung melalui pemilu.
Nah, selanjutnya kita akan membahas presiden dan wakil presiden. Setelah amandemen, rakyat itu jadi punya hak untuk memilih presiden melalui pemilu. Dan ada beberapa pasal nih yang mengalami amandemen. Contohnya itu pasal 13. Nah, presiden itu boleh mengangkat dan menerima duta dari negara lain serta dan juga ada beberapa pasal yang mengalami amandemen. Seperti pasal 12 dan 13, yang isinya itu dalam keadaan bahaya, presiden itu mempunyai wewenang untuk mengangkat duta konsul dari negara lain. Tapi juga harus memperhatikan pertimbangan dari DPR. Nah, lalu dalam pasal 14 nih, yang semula presiden mempunyai kekuasaan untuk memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Namun setelah amandemen, dalam hal memberikan gerasi dan amnesti tadi, presiden harus memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung selaku lembaga peradilan tertinggi yang ada di Indonesia. Sedangkan dalam memberikan amnesti dan abolisi, presiden juga harus memperhatikan pertimbangan dari DPR. Lalu selanjutnya ada di pasal 15. Nah, yang berbunyi presiden selaku kepala negara diberi kesempatan untuk memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain sebagai tanda kehormatan. Setelah amandemen, isinya itu menjadi presiden dalam memberikan tanda penghormatan kepada siapapun didasarkan pada undang-undang yang merupakan hasil pembahasan dari DPR dan pemerintah sehingga didasarkan pada pertimbangan yang objektif. Nah, selanjutnya ada DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Nah, DPD ini adalah perwakilan daerah dalam sistem ketatanegaraan. Nah, DPD berwenang mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR terkait otonomi daerah. Lalu ada BPK. Nah, BPK ini memiliki tugas dan wewenang yang strategis mengenai sumber anggaran keuangan negara. Lalu BPK juga melaporkan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPRD, dan DPD. Selanjutnya kita akan bahas lembaga kehakiman. Ada MA, MK, dan KY. Selanjutnya adalah MA atau Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini adalah lembaga peradilan tertinggi yang ada di Indonesia. Nah, wewenangnya itu adalah mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan, dan wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Nah, selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi. Tugas-tugas dari MK sendiri itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua adalah memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Yang ketiga adalah memutus pembubaran partai politik. Yang keempat adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Nah, yang kelima adalah wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Yang terakhir adalah Komisi Yudisial. Nah, kewenangan dari Komisi Yudisial itu apa aja? Nah, yang pertama itu adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung. Yang kedua adalah menjaga kehormatan dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami. Dan kalian yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp grup nanti. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.